gua sakit anjing. Pokopau. Pokopau. Stop it. Stop it. Ini tahun berapa ya? Apakah Jokowi masih jadi presiden? Sepertinya sudah bukan. Oh. Ini eranya Prabowo. Lihatlah ini. Apa itu? Oh, ini MBG. Adalah mandat. Anda. Adalah mandat. Ini tulisannya MBG. Menu apa singkatannya? Babi lah. Menu babi. Hampir semua masalah negeri ini ada nama Jokowi. Bukan kata aku, tapi kata mbak-mbak ini. Emang iya? Coba kita cek. Nama Jokowi ini berulang kali muncul di ruang sidang. Kasus Tom Lembong, Nadiem Makarim, dan yang terbaru, Menteri Agama juga menyebut nama Jokowi di persidangan. Di era Jokowi juga, KPK dilemahkan yang membuat korupsi semakin berani. Mahkamah Konstitusi dirusak wibawanya dipakai untuk meloloskan Gibran jadi wakil presiden. Hutang negara melonjak tinggi, apalagi kebohongan dia yang bilang IKN ini nggak pakai dana APBN. Belum lagi fakta kereta cepat itu hasil keinginannya, yang sekarang justru jadi beban PT Kereta Api Indonesia. Kasus ijazah palsu yang seharusnya paling mudah diselesaikan, justru nggak pernah dia hadapi. Nggak bisa hadir di persidangan, tapi tiba-tiba ikut acara reuni alumni UGM. Kalau nggak salah, kenapa menghindar? Kalau emang bersih, kenapa nggak pernah hadir di persidangan? Jokowi bukan hanya mewariskan hutang dan kekacauan, tetapi juga Gibran. Balik lagi di Nyerocos, politisi Maxos. Ada benarnya juga guys ya kata netizen ya. Kekecauan di negeri ini ya karena ulah Pak Mulyono sendiri guys. Karena kenapa? Ya salah satunya korupsi-korupsi yang ditangkap tangan sama KPK akhir-akhir ini kan kebanyakan titipan Jokowi kan. Mulai dari Bupati itu kan ada beberapa yang OTT KPK gitu. Itu semuanya titipan Jokowi guys. Jadi jangan salahkan netizen. Kalau kegaduhan kekecauan di negeri ini ya ulah Pak Mulyono sendiri. Makanya netizen pun nggak tinggal diam, bakal disindir habis-habisan. Ini bakal dikomentari terus kan, bakal diketik terus guys. Karena ya kita kan cari akar permasalahan negeri ini siapa sih gitu. Nah itulah yang akan kita kritik. Nah biar lebih baik ke depan negeri kita tercinta ini guys ya. Jadi nggak usah berlama-lama guys, langsung aja kita lanjut ke komentar politisi Maxos. Komisi Informasi Pusat sudah memutuskan kalau ijazah Jokowi adalah informasi terbuka. Buat yang nggak seneng sama putusan ini, berarti lu bego. Ibaratnya, lu adalah bos pemilik perusahaan. Terus ada orang mau ngelamar kerja di tempat lu. Pastinya kan lu bakal tanyain CV-nya mana, transkrip nilainya mana, ijazahnya mana, dan lain-lainnya. Nah, kalau dijawab, maaf, ijazah saya bukan konsumsi publik, jadi nggak boleh ada yang lihat. Nah, lu mau gimana tuh jawabnya? Kalau dalam konteks bernegara, siapa bosnya? Ya rakyat. Secara rakyat yang kasih gaji buat para pejabat. Terus siapa karyawannya? Ya si pejabat itu. Makanya rakyat berhak tahu semua yang terkait dengan pejabat negara, termasuk soal ijazahnya itu asli atau palsu. Masa kayak gini doang termul kagak ngerti? Dasar bego. Apa lo? Jadi untuk Joko Widodo begini, datang ke sidang, bawa ijazahmu dan tunjukkan di sana. Datang dengan menggunakan kacamata juga, tunjukkan hidung, mata, telinga, dan kumis. Jika kumis tidak ada, saya kasih pinjam kumis. Jenggot yang ada ini saya kasih pinjam ke saudara Joko Widodo. Kalau memang tidak ada kumis, tapi Pak Joko Widodo, kumis saya ini harus beli dengan senilai 300 triliun. Supaya Anda bisa membuktikan Anda itu asli. Dan ijazah Anda itu asli di persidangan. Salam akal sehat. Jokowi ini ketakutan banget nih. Yang ditakutin bukan seorang Prabowo, melainkan yang ditakutin masyarakat. Sampai masyarakat berbondong-bondong nyerang dia, benci dia, otomatis dengan sendirinya penegak hukum, ya kan ya, yang penting bukan termul ya, karena ada penegak hukum yang bukan termul, langsung mengadili dia. Kalau sampai ini terjadi, tahta Jokowi akan hancur. Dia selama ini kan sudah memupuk termul. Termul itu sudah dipupuk, sudah diiniin, sudah dibiayain, sudah diiniin, ya kan? Sudah bikin miara pasar untuk framing-framing bahwa Jokowi itu wow, akan hancur. Karir Gibran akan hancur. Ini yang ditakutkan sama Jokowi. Kalau sampai karir Gibran hancur, satu keluarga, bukan satu keluarga, semua keluarga besar Jokowi masuk penjara.
Karena apa? Karena keluarga besar Jokowi, paham kan? Coba cek deh, semuanya pada korupsi. Karena keluarga besar Jokowi kan mendudukin strategi tempat-tempat strategis kayak BUMN di ini. Itulah tempat-tempat orang korupsi. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi Muslim, breaking news bersama saya Pria Punya Suara. Kasus dugaan korupsi kuota dana haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diperkirakan merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah atau sekitar 60-65 juta US dollars berdasarkan perhitungan awal yang diumumkan oleh KPK dan BPK. Sementara itu, dari pihak Yakut Khalil Qomas, ia secara pribadi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia soal dana haji yang dipakai terutama oleh pemerintah Joko Widodo, dan hal itu juga terkonsentrasi untuk pemenangan ketika pemilihan umum yang ingin memenangkan calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Hal itu merupakan suatu fakta yang bukan isapan jempol belaka, dan Yakut Khalil Qomas mengakui bahwa dana kampanye itu berasal salah satunya yaitu dari dipakainya kuota dana haji yang merugikan negara sampai 1 triliun rupiah lebih. Sementara itu dari pihak Roy Suryo jelas menolak kasus ijazah Jokowi untuk diselesaikan secara mediasi. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menolak mediasi menanggapi penyelesaian dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Sebelumnya sejumlah tokoh termasuk aktivis 98 Faisal Asgab dan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asyidik membuka ruang mediasi atas kasus tersebut. Namun menurut salah satu kuasa hukum Roy Suryo yaitu Ahmad Hozinuddin menyebut kasus ijazah palsu tersebut tidak bisa diredam lewat mediasi karena hal itu sudah mencederai konstitusi dan sudah tidak bisa dipercaya, dan rakyat Indonesia memang menunggu kepastian bahwa memang ijazah itu bisa dipastikan palsu atau tidak. Kemudian terkait kondisi kesehatan Joko Widodo sendiri, info dari Ring 0, kondisi Jokowi semakin kritis. Terjadi vaskulitis sistemik dengan hiperpigmentasi menghitam dalam kulit Jokowi. Istilah Ring 0 yang sowan dan bertatap muka, yaitu mereka-mereka kaki tangan dan para termul yang memang sudah menginformasi secara positif bahwa kondisi kesehatan Joko Widodo semakin menurun. Kondisi semakin parah, sudah terjadi vaskulitis sistemik dengan hiperpigmentasi kehitaman di ekstremitas dan kulit badan. Istilah Ring 0 yang sowan kepada Jokowi, memang mereka adalah para termul yang menginformasikan dan secara jujur mengakui bahwa terutama kulit Jokowi sudah menghitam. Kerusakan vaskular atau pembuluh darah yang menjalar ke seluruh tubuh juga tidak bisa dianggap enteng, mengarah kepada kerusakan organ progresif seperti ginjal, jantung, saraf, dan organ penting lainnya. Tanda penyakit berkembang sangat serius dan penuh risiko. Hal itu juga diungkapkan oleh Dr. Tifa yang menyebut hal itu adalah pengaruh dari dosa-dosa Jokowi. Demikian diungkapkan oleh Dr. Tifa dari pihak Roy Suryo CS. Sementara itu, pengacara Roy Suryo lainnya, Refli Harun, membongkar isi percakapan yang dikirim Egy Sujana dalam percakapan yang terjadi ketika Egy Sujana sowan ke Solo, ke kediaman Joko Widodo. Disebutkan Egy Sujana dijanjikan proyek triliunan rupiah jika mau meminta maaf pada Jokowi. Refli Harun mengklaim Egy Sujana tidak pernah menerima proyek tersebut dan tidak meminta maaf pada Jokowi atas gaduhnya kasus ijazah palsu. Kemudian, dengan perkembangan yang semakin meruncing, apakah betul informasi simpang siur Egy Sujana belum meminta maaf, sementara juga dari kubu Joko Widodo masih tidak ada reaksi, karena Jokowi sendiri kemungkinan dan dimungkinkan masih terkonsentrasi, masih fokus kepada penyakit yang diderita oleh Jokowi sendiri. Sementara itu, insan muslim dari luar negeri, dari Korea Selatan menerapkan transparansi total di 47 kementerian yang mewajibkan 47 kementerian tersebut live streaming rapat dan kebijakan mulai pada tahun 2026 ini.
setiap kementerian wajib melakukan live streaming, terutama dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan event, rapat-rapat, dan laporan pekerjaan mereka. Hal itu dilakukan di 47 kementerian di negara ginseng tersebut. Sebelumnya, kantor kepresidenan Korea Selatan telah melakukan live streaming terhadap setiap kegiatan rapat selama 7 bulan terakhir. Demikian Insan Muslim Breaking News kali ini. Selamat berlibur. Salam.